Bisa. Tidak ada. Yuni Fitriani. Nggak ada. Fadila Khoria. Hadir, Bu. Ya. Maaf, Bu, Demisa. Ada ya? Ya, Tadi ya. Demisa hadir, Bu. Ya, ya. Nanti Ibu mungkin di terakhir ya akan presentasi lagi. Yang baru-baru masuk ya takutnya. Wulan Sari Amalia. Hadir, Ibu. Rina Rosmiati. M. Sidiki. Hadir, Bu. Oh, ada. Sinta Febrianti. Hadir, Ibu. Ada. Sinta Febrianti. Siti Nurjana. Hadir, Bu. Ya. Siva Salsabila. Silva Salsabila. Ini sakit dari pertama masuk ya, Silva? Rangga Anugrah. Nah, Koni. Hadir, Bu. Cinta Rosita. Hadir, Bu. Vina Lismayanti. Vina. Ratna Wulansari. Hadir, Ibu. Ya. Siti Kulsum. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Ibu. Dede. Ada ya? Dede itu KM ya? Siti Fatimah. Hadir, Bu. Neng Dini. Neng Dini. Ada. Disti Nur Amalia. Hadir, Ibu. Ya. Ai Elis. Hadir, Ibu. Santi Fauzia. Hadir, Ibu. Ini kenapa on cam, Neng? Iya, Ibu. Jaringannya bentar, Ibu. Oh. Ya, Ibu, mohon sorry. maaf. Barusan ada tamu, Ibu, Dede. Oh ya, nggak apa-apa. Maisaro. Maisaro. Hadir, Ada. Ibu. Oh, ada. Eli Rosa. Ada. Mirela. Fajar Sidik. Hadir, Ibu. Oh, Mirela ada. Fajar Sidik. Hadir, Bu. Ya. Mirela, kenapa oke? Halo? Jaringannya, Ibu. Oh ya, itu nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan. Anissa. Hadir, Bu. Anissa. Ya. Hadir. Salsabila. Hadir, Bu. Aulia Nada. Hadir, Bu. Ya. Siti Aziza. Dini Endang Wahyuni. Fani Hadir, Ibu. Oh, Dini ya. Fani. Hadir, Bu. M. Fauzi Mubarak. Ada Firian. Hadir, Bu. Ya. Susanti. Hadir, Ibu. Ada. Gaya Sobari. Gaya, halo. Tidak ada. Ada Bu. itu Pak. Ada Pak Gaya ya. Nah. Iwan Hilmansah ya. Hadir, Bu. Ada Oh, hadir. ya. Yang itu yang kelas LK Teh Ana siapa aja?
Ada Ana, ada Ana Fitriasari ya, sebentar. iya, Ana Fitriasari. NIM-nya berapa teh? 2006 Ya, 0432. 32. Sama siapa lagi? Ada Teh Puja, Puja. Puja itu lengkapnya siapa? Puja Anggreni Anjeli. Puja Anggraini. NIM-nya tahu? 2006 2006 0420. 0420. Terus siapa lagi? Ada Teh Astri Nur Astri. Fadilah Nur Fadilah. NIM-nya 2006 ya 0417. 0417. Sama Ada siapa Teh lagi? Dewi Vernia Vitega. Dewi apa? Dewi Vernia Vitega. Vernia P3. Berapa ininya? 2006 Ya, 0439. 0439. Siapa lagi teh? Yang dua belum gabung Ibu. Ya, nggak apa-apa, namanya saja. Teh Widya Mm-mm. itu Sama satu lagi? Arifan Ibu. Rifan ya? Iya, Iya. Oh, berarti yang ini masuk ya, yang 4 ya? iya betul Ibu. Berarti yang 2 tidak ada. Baik. Ya. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertemuannya hari ini ya. Walaupun kita sedang berpuasa, yang menjalankan ibadah puasa, semoga kita selalu diberikan kelancaran ya dalam puasa juga aktivitas yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktunya mungkin kita hanya 1 jam, share dulu ya untuk materi pada hari ini. Ibu maaf, Rangga masuk Ibu. Hadir. Oh, Rangga ada, ya. Rangga, ya, baik. Ada ya? Ya, sudah. Ada, Ibu. Ya. Sudah kelihatan ini? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kemarin mungkin saya sudah sedikit menjelaskan materi tentang bagaimana media pembelajaran digital ya. Sekarang mungkin saya akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur aplikasi dari pembelajaran digital ini ya. Yang pertama adalah konten pembelajaran digital. Nah, perkembangan teknologi memang berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran digital yang menarik, fleksibel dan interaktif, sehingga dapat diinterpretasikan menjadi sebuah konten dalam pembelajaran ya. Jadi sekarang itu Bapak dan Ibu kita ketahui memang dengan gencarnya teknologi ini yang mengakibatkan terhadap pendidikan juga mengalami kemajuan yang luar biasa ya, terutama dalam pembelajaran. Nah, kita di era yang abad 21 ini tentunya kita tidak bisa menolak untuk kehadiran dari pembelajaran digital ini. Mau tidak mau kita masuk ke dalam teknologi dan pembelajaran abad 21 ini ya. Dengan berbagai konten-kontennya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran dengan konten digital seperti multimedia, learning yang diusahakan agar mudah digunakan ya. Yang tentunya ini adalah pembelajaran secara interaktif ya, seperti itu. Nah, di sini selain dari pembelajaran digital, apa namanya tuh, konten-konten dari media pembelajaran juga di sini nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari tentang media pembelajaran digital ya. Media-media apa saja sih yang harus Bapak dan Ibu kuasai ketika Bapak dan Ibu akan memberikan pembelajaran kepada siswanya ya, seperti itu. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang media pembelajaran digital ya. Media pembelajaran digital itu adalah yang bekerja dengan menghasilkan data digital yang dapat diolah, diakses dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya komputer tablet ya atau laptop ini, smartphone juga gitu ya, dan lain-lainnya. Dan media pembelajaran digital ini juga Bapak dan Ibu tentunya ini adalah sebuah sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, bahwa media pembelajaran ini adalah sebagai sarana dan prasarana, bukan untuk menggantikan posisi kita sebagai pengajar ya. Karena
kita ketahui memang di abad ini adalah semua serba digital ya Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya media-media pembelajaran apa saja sih gitu ya yang akan nanti Bapak dan Ibu terapkan dalam pembelajaran kepada siswanya ya. Nah, di sini. Ini ada macam-macam media pembelajaran digital. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bagaimana pembelajaran lewat YouTube ya. Nah, pembelajaran lewat YouTube itu Bapak dan Ibu, nah nanti ini semua mungkin akan menjadi bahan diskusi kita ya Bapak dan Ibu. Sudah dibuat kelompok tuh Dede? Ada berapa? 8 apa 7? Untuk kelas B1. Halo? Ada, sebentar Ibu. Ya, berapa Teh? Untuk kemarin itu ada cuti lagi Ibu, jadi pembentukan kelompok yang sudah itu, kemarin baru ngomongnya itu, kemarin Ibu baru bicara sama Dedeh bahwa cuti, tapi apa sih Ibu? Tetap aja nanti. Ya. Sudah jadi ada berapa? Selain dari LK ya, kalau LK itu kan kelompoknya nanti satu kelompok gitu yang Teh Ana itu. Nah, untuk B1 berapa? 7 ada. Karena semuanya berapa? 30 7 kelompok Ibu. Ada 7 kelompok ya. Ya berarti pas ya 7 kelompok. Nah, ini Ibu ada nanti yang kelompok ke-1. Nanti dikocok sama Teh Dedeh ya. Kelompok 1 sampai dengan 7 siapa? Kelompok yang ke-8 nanti biar buat yang LK ya, seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan dulu ini apa namanya tuh bagaimana materi dari teknik-teknik ini ya. Ini ada nanti nih yang ke-1 teknik membuat pembelajaran kanal YouTube. Nah, ini untuk yang kelompok 1 nanti. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bagaimana membuat bahan pembelajaran yang diupload di YouTube ya, seperti itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu harus mempunyai kanal YouTube dulu ya. Silakan yang dari kelompok itu misalkan 7 kelompok dari misalkan ada 7 orang atau 6 orang. Nah, silakan nanti yang mempunyai kanal YouTube-nya siapa gitu ya. Silakan nanti upload di sana seperti itu. Nah, teknik pembelajaran kanal YouTube ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah Bapak dan Ibu itu nanti harus memperkenalkan bagaimana cara membuat akun YouTube dulu ya. Cara membuat akun YouTube dulu, bagaimana caranya nanti kita sama-sama apa namanya tuh membuat ya Bapak dan Ibu seperti itu. Masukinnya dari email dulu, terus bagaimana selanjutnya dan selanjutnya. Lalu nanti Bapak dan Ibu membuat satu bahan pembelajaran, lalu masukkan ke YouTube gitu ya sebagai apa namanya tuh bahan pembelajarannya seperti itu. Silakan mau pembelajaran kelas berapa, Ibu bebaskan ya untuk materi dari pembelajarannya. Mau itu tema misalkan untuk kelas 4, kelas 3, atau kelas apa namanya tuh yang rendah seperti itu ya, atau kelas tinggi. Terus yang kedua, ini pembelajaran membuat Canva. Nah, di sini nanti yang kelompok ini, Bapak dan Ibu, nanti bagaimana mengajarkan kepada kita semua membuat bahan pembelajaran menggunakan Canva. Misalkan Ibu, saya mau membuat PowerPoint dari Canva boleh. Bu, saya mau membuat poster dari Canva boleh. Yang penting pembelajaran ya. Seperti itu. Atau Bu, saya mau membuat animasi dari Canva. Kan dari Canva itu banyak ya. Seperti itu. Nah, nanti diajarkan pula misalkan bagaimana cara membuatnya ya. Mulai dari membuka akun dulu ya. Karena Canva ini sebenarnya ada yang apa namanya tuh ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Kalau kalian mau gratis menggunakan fitur-fitur Canva itu biasanya suka ada ID belajar gitu ya. Di sini ada yang sudah punya akun ID belajar? Sudah, Bu. Nah, yang sudah mengajar ya pasti ada. Nah, itu menggunakan akun ID belajar itu biasanya gratis di Canva ya. Yang pro itu seperti itu. Kita bisa masuk ke sana lewat akun ID belajar ya seperti itu. Nah, nanti kita lihat
Nah, yang ketiga pembelajaran menggunakan Kahoot ya. Kahoot ini adalah media pembelajaran game ya. Ada yang sudah pernah lihat pembelajaran lewat Kahoot? Belum, Bu. Belum? Ya nanti Ibu nanti tampilkan ya. Ini untuk kelompok ketiga ya, penampilan ketiga. Nanti cara menggunakan Kahoot ya. Seperti itu. Jadi ini game sebenarnya Kahoot ini ya. Yang keempat, di sini pembelajaran menggunakan video interaktif. Nah, video interaktif ini nanti Bapak dan Ibu yang kelompok ini silahkan membuat media pembelajaran dengan video gitu ya. Video interaktif itu bagaimana? Ya, yang interaktif bagaimana? Silakan nanti videonya dengan animasi-animasi yang bergerak, dengan lagu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pokoknya menggunakan video saja untuk ditampilkan kepada siswa. Nah, selanjutnya ini pembelajaran menggunakan quizzes. Nah, quizzes juga ini adalah seperti game juga ya. Ada yang sudah pernah membuat quizzes? Sudah, Ibu. Sudah, Nah, Ibu. ya, kalau quizzes sudah tidak ini. Yang selanjutnya ini nomor 2, nomor 6 mungkin ya ini teh. Ini salah. 6, sebentar. 7, yang 8. Nah, ini ya. Pembelajaran menggunakan gambar digital atau animasi. Nah, di sini maksudnya gambar digital animasi ini, nanti Bapak dan Ibu yang kelompok ini adalah menggunakan animasi-animasi ya, lebih ke gambar-gambar dalam pembelajarannya di sini. Nah, biasanya pembelajaran ini adalah anak usia rendah ya, tingkat rendah biasanya untuk kelas 1, kelas 2 seperti itu. Bisa juga di jenjang yang lebih tinggi, misalkan dengan konten-konten yang mengasihkan untuk siswa lah ya, gambar-gambarnya seperti itu. Yang sesuai dengan jenjang yang Bapak dan Ibu butuhkan seperti itu. Yang selanjutnya pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, nanti kenalkan ya Bapak dan Ibu bagaimana pembelajaran menggunakan Google Classroom itu. Misalkan dari membuat akunnya dulu gitu ya. Terus misalkan di situ kan ada fitur-fitur tugas, forum, nanti dijelaskan sama Bapak dan Ibu ya. Terus membuat juga media pembelajarannya di sana, misalkan tugas tema 1 gitu ya. Nah, nanti masukinya di mana, di tugas, di forum atau apa gitu ya. Ini pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, selanjutnya ini pembelajaran menggunakan video interaktif ya. Ini mah sama berarti ya dengan yang ini, sebentar, asal sama. PowerPoint. Oh, ini Ibu belum nih. Yang ke PowerPoint ya, selanjutnya ini yang keempat pembelajaran menggunakan PowerPoint interaktif. PowerPoint interaktif ini misalkan dari PowerPoint nanti Bapak dan Ibu bisa menjadikan video. Ada yang sudah tahu? Sudah, Ibu. PowerPoint bisa dijadikan video ya. Ya. Nah, nanti pembelajaran menggunakan PowerPoint interaktif ini silahkan. Pokoknya medianya PowerPoint aja, bisa ditambah animasi, hyperlink ya. Hyperlink sudah tahu kan? Ada di situ di ininya ya, hyperlink gitu. Nah, di ininya di atas-atas ini. Nanti kalau ada ininya ya, PowerPoint-nya. Nah, ini kalau PowerPoint kan seperti ini nih yang Ibu ya. Kelihatan tidak ada home, insert, draw, design, transition ya, animation, yang sini slide juga di sini. Nah, ini bisa digunakan nanti kalau yang kelompok PowerPoint ya, atau ada ini waktu gitu ya, lagu-lagu. Nah, lagu-lagu juga di YouTube juga atau di PowerPoint ini harus harus yang tidak terkena kalau teks tulisan itu kan plagiarisme, kalau video itu apa ya namanya? Hak cipta, Bu. Nah, eta hak cipta. Ya, Ibu lupa. Yang tidak terkena hak cipta ya, misalkan kalian ngupload di YouTube gitu ya, jangan sampai kena hak cipta ya, seperti itu. Sebentar. Nah, itu ya fitur-fitur aplikasi dalam pembelajaran digital. Ibu ini dulu. Screenshot dulu ya, sebentar.
Nah, sekarang Ibu akan share dulu tentang ini ya. Kahoot dulu ya, bentar. Bentar biar tahu bagaimana Kahoot itu. Ini oke. Bentar ya. Ini Ibu buka dulu ininya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Hai Ibu. Sudah, Ya. Bu. Nah, Gak ada suaranya ya, Bu? Oh, nggak ada. Bentar. Ibu lupa nge-share-nya nggak pakai ini. Bentar. Lupa. Ya, nggak diklik ininya, share sound-nya. URL-nya kedengaran yaitu tidak? kahoot.com dan jangan sampai salah ya. Dengar Ibu. Itu Ya. kahoot.com atau kahot ya, kahot dibacanya kahoot.com. Itu kita klik enter. Nah, ini halaman utamanya nih, kawan-kawan ya. Dan kita diminta untuk login atau sign up bagi yang belum punya akunnya. Oleh itu kita anggap saja belum punya account, kita klik sign up. Ya, lalu pilih teacher. Pilih juga school. Jadi saya dedikasikan tutorial ini untuk kawan-kawan guru. Nah, create an account. Saya sarankan di sini menggunakan Gmail saja ya agar lebih mudah pembuatannya. Oleh karena itu kita klik continue with Google. Alright ya, masukkan email dan passwordnya dan tada, sudah jadi akun si Kahoot-nya ya. Di sini ada beberapa menu dan kita akan langsung fokus saja cara pembuatan soalnya dengan mengklik create ya, create benar ya, baca create. Lalu pilih new Kahoot
dan tentukan title-nya yang ada di atas sini. Kursor saya bergerak di atas ini, kita klik. Nah, tentukan title-nya. Seperti contohnya title itu bagaimana judul soalnya ya dari pertanyaan-pertanyaan akan kita buat. Contoh mungkin kalau guru-guru tuh ada tematik 1H, tematik 1G, terus temanya apa, atau mungkin guru-guru komputer yang membahas tentang software, hardware ya, title-nya ditentukan. Misalkan contoh saya di sini latihan soal 1 ya, latihan soal 1. Lalu di bawah ada deskripsi ya atau description. Ini boleh diisi boleh tidak. Gimana biasanya mungkin mau ada peraturan, baca doa sebelum belajar, atau menjawab soalnya, atau detail-detail kecil yang ingin kawan-kawan buat. Lalu ada cover image yang bisa digunakan, mungkin yang sering nonton YouTube ada thumbnail. Nah, kurang lebih itu sama dengan cover image. Dan selebihnya tidak perlu diedit-edit lagi. Setelah itu klik done kalau sudah selesai ya. Mantap. Lalu kita ke sebelah kanan ya. Di sini ada question type, ada time limit, ada points, ada answer option ya. Question type itu adalah jenisnya ya, jenisnya yang ingin kita gunakan, mau yang quiz atau true or false. Nah, yang ada mahkota ini itu akun berbayar. Jadi kita fokus yang gratis saja. Quiz ini bentuknya seperti PG, seperti yang sudah saya bilang, yaitu pilihan ganda. Lalu kalau true or false itu benar atau salah. Pertama saya contohkan yang quiz dulu ya. Lalu tentukan time limitnya. Time limit ini adalah waktu dalam menjawab satu pertanyaan. Waktu dalam menjawab satu pertanyaan. Boleh 10 detik, 20 detik, 30 detik, dan seterusnya. Ya, ditentukan saja sesuai bobot pertanyaannya. Dalam hal ini mungkin saya akan contohkan 30 detik. Ya, pointsnya biarkan saja standar dan answer optionnya biarkan single select. Lanjut, kita ke bagian tengah ya. Di start typing your question. Di sini adalah tempat di mana kawan-kawan memberikan pertanyaannya. Contohnya adalah kepanjangan dari RAM adalah contohnya. Nah, ke bawah lagi di sini bisa memberikan gambar ya. Dengan image library itu gambar dari Kahoot-nya sendiri, atau kalau kita klik itu ada menu-menunya, ada pilihan-pilihannya. Ya, ini yang gratis-gratisnya bisa digunakan di sini, bisa kawan-kawan cari saja. Lalu ada upload image di mana ini menggunakan tentu gambar kita sendiri gitu kan ya. Kalau YouTube link tentu link dari YouTube ya. Saya contohkan di sini upload image. Lalu saya pilih gambar ini, yaitu RAM. Nah, tunggu saja sampai proses uploadnya selesai seperti ini, oke? Nah, ke bawah lagi ada yang warna merah, ada yang warna oranye, biru, dan hijau. Itu adalah jawaban-jawabannya. Nah, contohnya di sini random answer memory. Kedua, di sini random access memory. Ketiga, misalnya random ya access minimize. Nah, terus keempat, ini boleh diisi atau boleh juga dikosongkan, sesuaikan saja. Kalau sudah diketik jawabannya, pilih jawaban yang benar yang mana. Kita checklist di bagian ini, karena yang benar adalah random access memory. Yeay, soal pertama sudah selesai. Kita akan buat soal kedua dengan ke add question. Ya, nih ada di sebelah kiri, add question, lalu pilih quiz. Saya akan contohkan quiz lagi. Di mana di sini saya akan mencontohkan jawabannya menggunakan gambar ya. Oke, terus kita ininya tidak perlu diatur lagi karena ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi kita akan buat semua pertanyaannya saja. Kita ke sebelah kanan dulu, kita tentukan time limitnya karena ini masih bentuknya quiz. Tadi 30 detik, yang poinnya biarkan standar, answer optionnya biarkan single select. Lalu kita pilih di sini. Manakah yang makanan khas Betawi? Manakah yang manakah makanan khas Betawi? Maaf ya, saya tidak pandai dalam membuat soal. Nah, di sini saya tidak akan memberikan gambar di sini, tapi saya akan memberikan gambarnya di setiap pertanyaan, di setiap jawabannya ya. Contohnya adalah kita klik bagian ini, kita klik lalu pilih upload image. Lalu pilih gambarnya. Lalu kita tunggu saja proses uploadnya sampai dia selesai.
Alright, itu dia menjawab soalnya dengan sebuah gambar. Lalu kita tentukan jawaban yang benar yang mana. Misalkan yang ini. Dan memang yang ini. Next, saya akan buat contoh soal yang lainnya, yaitu dengan true or false ya, dimana jawabannya benar atau salah ya. Terus saya akan berikan pertanyaannya di sini, apakah ini pizza? Nah, terus saya akan berikan gambar di sini untuk ditebak sama siswa-siswa yang akan kita ajarkan. Seperti biasa, tunggu saja sampai proses upload si gambarnya selesai seperti ini. Lalu apakah ini pizza? Misalnya jawabannya tentu true. Nah, sudah sampai sini, sudah selesai. Misalnya sudah kawan-kawan buat. Lalu kita klik dan di pojok kanan atas yang berwarna hijau. Oh ya, time limitnya tentukan 30 detik. Alright, done. Nah, validating Kahoot. Kita tunggu sampai divalidasi dan selesai. Yay, the Kahoot is ready to be played. Lalu done. Selesai. Lalu gimana cara memainkannya nih ya kan untuk bersama siswa-siswa kita. Kita pilih dulu latihannya yang mana atau soal yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan memang banyak, lalu pilih play. Lalu pilih assign. Apa bedanya teach dan assign? Teach itu digunakan kalau lagi offline ya atau belajar tatap muka. Tapi karena kita lagi belajar secara online ya, virtual, kita pilihnya assign. Lalu pilih create new. Ini saya tadi sudah mencoba-coba. Lalu pilih date dan time-nya ya. Nah, ini adalah deadline-nya. Misalnya waktunya hari apa dan selesainya di jam berapa. Saya pilih misalnya contoh di tanggal 13 Februari misalnya. Di jamnya di jam 1 siang. Nah, ya. Setelah itu kita pilih create. Yang lainnya tidak perlu diatur kembali. Oke? Setelah create, nah kita akan masuk ke halaman di mana kita akan membagikan URL ini ke siswa-siswa kita ya. Kita klik copy URL. Nah, setelah itu kita akan kirim ke chatting dari Zoom misalnya, dari Google Classroom dan lain sebagainya. Alright, saya contohkan di sini menggunakan Firefox. Katakan saja ini adalah si siswa. Alright, di sini kawan-kawan harus tentukan nama dulu dan pastikan namanya hanya nama panggilan saja ya. Jadi jangan terlalu panjang. Ya. Misalkan di sini Banu dan klik OK Go-nya cukup sekali saja karena mungkin dalam hal pembelajaran online ada sinyal yang lagi bermasalah atau memang loading lama, itu biarkan saja dan klik cukup satu kali saja. Tapi misalkan gagal tapi Banu ini sudah masuk ke list, nah diketik kembali dengan nama yang sama tapi dikasih angka di belakangnya, Banu 1, Banu 2, Banu 3 agar tidak terkecoh ya. Pastikan hanya nama panggilan. Saya akan mencontohkan di sini dengan beberapa device atau beberapa siswa ya, biar ada contoh jelasnya ya. Di sini akan saya namakan ini lalu oke. Alright, ada Banu dan kita langsung masuk ke latihan soal 1. Langsung main. Oke, kuis pertama, kepanjangan dari RAM ya. Contoh di sini adalah random access. Kepanjangan dari RAM adalah saya pilih ini. Lalu yang lainnya saya pilih yang ini. Yang ini yang mana? Jadi saya menggunakan handphone. Jadi yang di sini bukti salah misalnya, yang di layar sekarang adalah yang benarnya. Nah, di sini ada jawaban, ada poinnya nih kawan-kawan ya. Koreknya 936. Jadi semakin jawaban si siswa ini benar dan tepat juga cepat, itu poinnya akan semakin besar. Tapi kalau semakin lama tapi jawabannya benar, poinnya juga akan semakin kecil gitu. Jadi akan ada jiwa kompetitifnya nanti. Lanjut. Aku pede beraktivitas dengan hijabku. Gerah, keringat, bukan masalah. Pakai Rexona hijab natural baru dengan fit segar dan mint menyejukkan. Untuk 72 jam kesegaran anti gerah dan wangi tahan lama. Bebas gerak tanpa gerah. Rexona hijab natural. Puasa Nikmatnya Ramadan bersama SGM Family Yummy Nutri. Bentar. Oke. Nah, lanjut.
Ada Deru yang main. Ya next kita lanjut. Kuis selanjutnya. Manakah makanan khas Betawi? And misalnya kita jawab di skala 30 detik. Nih saya contohkan yang paling lama di sini. Jadi semakin nanti jawabnya lama, tapi benar. Nah ini ya. Sebentar, nanti di sini ada poin-poinnya misalkan seperti ini ya, kayak Deru 1938, Banu 1698. Nah nanti yang pertama berarti yang menjawab betul adalah Deru ya dengan poin 1938. Nah itu adalah Kahoot ya, seperti itu. Jadi sama dengan game ya, kalau di media LMS itu seperti Moodle gitu ya. Kalau di Google Classroom itu kayaknya seperti kita membuat di Google Formulir ya, hanya Google Formulir kan tidak interaktif. Kalau di Kahoot, di Quizzes itu seperti itu ya. Nah baik, sekarang Ibu akan share dulu sebentar lagi ya. Share dulu pembelajaran lewat YouTube ya. YouTube Ibu. Nah. Ini. Mana ya? Ibu ada ini deh. Nah, nyari dulu ini punya Ibu di mana ya? Nah, Ibu ya, ini Ibu akan share dulu pembelajaran lewat YouTube. Nah, ada Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan ini Ibu mempunyai channel juga ya, Evi Channel 03. Wah, ini sudah lama sekali ya. YouTube Ibu tidak digunakan lagi gitu ya. Nah, kebetulan kan Ibu juga mengajar di SMK ya pada waktu itu. Jadi Ibu membuat pembelajarannya waktu pandemi itu menggunakan YouTube ya, seperti itu. Nah, mungkin ini YouTube yang sederhana ya, seperti ini. Media-media pembelajaran yang sederhana. Nah, animasi ini ya, yang sederhana. Terus ini musik yang bukan bukan tadi itu lupa lagi Ibu deh. Yang tidak ini ya terkena ini tadi itu lupa lagi Ibu deh. Nah, jadi ini kan sederhana ya, maksudnya ini adalah video Ibu ini dari PowerPoint yang divideokan ya, seperti itu. Nah, kalau animasinya Ibu nyari sendiri gitu ya. Nah, ini sudah, coba sekarang ada ini. Nah, ini bab 2 cerita sejarah ya. Nah, ini banyak ya. Tuh, ini video-video Ibu tentang pembelajaran di sini. Nah, ini kan sederhana ya, seperti itu karena untuk anak SMK ini. Nah, ada lagi ini video Ibu tentang puisi ya. Kebanyakannya karena Ibu suka puisi. Sebentar. Mana sih ya tentang puisi itu yang Ibu tuh? Ibu ikut lomba puisi di di Malaysia gitu ya. Jadi Ibu membacakan
puisinya. Sebentar, mana ya ini teh? Kalau ngelihat ini tuh di sini gitu. Nah, ini ya. Jadi Ibu ada 2, ada tentang pembelajaran ya, YouTube-nya itu, channel YouTube-nya itu. Nah, ada juga tentang puisi gitu ya. Ini pembelajaran semua tuh. Ini pengelolaan homeschooling ya. Ini untuk kemarin ya. Nah, ini mungkin Selamat Idul Fitri. Nah, seperti ini ya. Ini syukur pakai Kehilafan. Jadi itu karya-karya Ibu, karena Ibu senang puisi ya, jadi semuanya. Nanti kalau mau melihat-lihat di channel Ibu, itu udah lama, udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sekarang Ibunya vakum ya. Karena memang lebih fokus ke tugas di kampus gitu ya, penelitian, pengabdian. Jadi Ibu vakum untuk membuat bahan-bahan pembelajaran ke YouTube ya. Dulu mah pingin jadi YouTubers, tapi sudah emak-emak gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kalian nih yang masih muda-muda, silakan gitu ya, menjadi blog, seperti itu. Ibu tuh banyak bahan gitu ya. Kalau kemana-mana Ibu suka memvideokan diri jadi vlogger seperti itu, tapi untuk menguploadnya, aduh, ini males gitu ya, karena tugas di kampus banyak sebagai dosen. Nah, itu saja ya, Kang dan Teteh, sudah 13.50, 10 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Nanti Ibu share ya, ini PowerPoint-nya di materinya di Google Classroom. Nanti bisa lihat Teh Dede, tolong kelompok 1 bagi siapa aja ya. Maaf ya, Ibu ini lagi sakit, jadi nggak sangat enak. Ada yang ditanyakan? Bapak, Ibu, Akang, Teteh, sudah mengerti? Ibu saya hadir. Ya. Hadir. Yuni Fitriani ada? Hadir Ibu. Oh, ada. Siva Salsabila. Sekarang sudah cuti, Ibu. Oh, sudah cuti ini? Ya, betul. Oh, kemarin mah sakit. Ya, karena katanya bingung sakitnya terlalu lama. Oh, Jadi, gitu ya udah. memutuskan untuk cuti. Pina Lismayanti. Ada kemana tuh, Dede? Ada Ibu Finalis Mayanti. Ada? Kayaknya ada gangguan di sound-nya kayaknya. Oh, iya. Ning Dini. Ada Neng Dini. Dini Nurmayanti. Ada nggak Teh Dede? Nggak ada ya? Ibu. Ya, nggak ada. Eli Rosa Latifah. Hadir Ibu. Oh, ada. Siti Ajijah. Hadir Ibu. Ada. M. Fauzi Mubarok. Ada M. Fauzi. Nah, kemana nih? Nggak ada 2 ya, berarti yang nggak hadir. Ya, baik, Akang dan Teteh itu semua sudah. Nanti pembagian kelompoknya sama Teh Dedeh ya. Ibu akan upload di Google Classroom-nya. Untuk kelompok 8 mungkin nanti kelas LK ya, Teh Hana ya. Yang kelompok 8-nya ke bagian yang terakhir seperti itu ya. Nah, nanti mulai minggu depan silahkan Bapak dan Ibu yang presentasi mengenai yang tadi sudah Ibu contohkan untuk bahan pembelajarannya. Nanti sisa dari kelompok itu ada pertemuan. Ini kan 5 tambah 8 itu 13 ya. Yang 14, 15, 16 nanti Ibu yang akan menjelaskan tentang materi keterampilan interaktif yang lainnya ya.
Nanti di tengah-tengah kalian dulu, yang terakhir Ibu yang akan menjelaskan lagi ya. Ya baik, itu saja ya Akang dan Teteh untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu memang tidak tidak maksimal ya, karena ini sedang sakit gitu ya, emah Ibu nih kambuh gitu ya, jadi agak kurang maksimal rasanya Ibu untuk menjelaskan pada hari ini, tapi Ibu berusaha untuk memberikan kewajiban Ibu kepada Akang dan Teteh dalam memberikan materi pembelajaran ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kelebihan rezeki ya, dan memberikan kekuatan dalam bulan puasa ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh. Ya, nuhun.